Assalamualaikum Mbak Endah. Waalaikumsalam Bu Dwi. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Gimana kabar Ibu Bu? Alhamdulillah sehat, baik. Ceria sekali ya Mbak Endah hari ini ya. Itu ya, Alhamdulillah kalau Ibu Iya. melihatnya seperti itu Bu. Oke. Mbak Endah hari ini katanya mau melakukan proses coaching ya dengan Bu Vivi. Kita Iya Ibu. lakukan praobservasi dulu ya. Oke baik Ibu. Silahkan Ibu. Jadi untuk kegiatan kita kali ini, apa yang ingin Bu Endah saya yang ingin saya lakukan untuk Bu Endah agar saya bisa membantu mengembangkan kompetensi Bu Endah. Oke baik. Untuk kegiatan coaching pada hari ini, tentunya saya ingin mendapatkan khususnya bantuan dari Ibu. Bagaimana Ibu bisa menilai saya dari segi identifikasi masalah Ibu. Oh, baiklah. Jadi nanti bagian yang ingin diamati itu di bagian identifikasinya ya Bu Endah. Betul Ibu. Untuk penilaian Bu Endah sendiri terhadap hal yang ingin kita kembangkan ini bagaimana Bu? Iya Akan Ibu. mau yes. Jadi kalau menurut saya kadang terpaku dengan apa yang disampaikan oleh si coach ini kepada saya. Jadi saya perlu lagi penekanan untuk menggali lagi beberapa dengan pertanyaan-pertanyaan yang bisa dikembangkan untuk si coach ini bisa lebih lagi terbuka seperti itu, Ibu Dwi. Jadi harapan saya Bu Dwi bisa melihat apakah nanti dalam proses coaching saya ini sudah berhasil ataukah belum. Baiklah, saya lagi mau tanya nih harapannya apa, tapi Bu Endah sudah sampaikan. Artinya harapan kita atau harapan Bu Endah dalam proses observasi ini, kita bisa melihat bagaimana Bu Endah bisa mengidentifikasi dari masalah psikoci ini ya Bu Endah. Oke, baik Ibu Dwi. Oke, baiklah. Kita langsung saja, saya sebagai supervisor akan mengamati Bu Endah dan Bu Vivi dalam melakukan proses coaching. Silakan Bu Endah. Oke, baik. Terima kasih Bu Dwi atas waktunya. Saya mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ibu Vivi. Apa kabar Ibu Vivi? Sudah berada di sini Bu? Oke, baik. Masya Allah. Cantik sekali Bu Vivi. Udah siap ya kita untuk melakukan coaching pada hari ini ya Bu Vivi? Ya, mudah-mudahan. Yuk. Oke, baik. Untuk kita mempersingkat waktu lah ya Bu Vivi. Saya sebelumnya menanyakan dulu nih kabar Bu Vivi. Tadi kan sehat ya. Ini udah sarapan atau belum nih Bu Vivi? Ini belum sempat sarapan, belum lapar. Tadi malam makannya belum lapar. Jadinya belum. Oke, belum lapar. Tapi sudah siap untuk kegiatan coaching kita ya? Oke, siap. Oke, baik Bu Vivi, bagaimana kiranya apa yang ingin perlu kita bahas bersama nih terkait dengan mungkin apa yang sedang dirasakan, yang dialami, atau mungkin apa yang sedang difikirkan oleh Bu Vivi pada saat ini yang perlu saya bantu untuk menyelesaikannya. Baik Bu Endah, saya mau cerita nih ya Bu Endah ya. Akhir-akhir ini nih kan kita ya sebagai guru itu pasti kalau akhir tahun tuh luar biasa banget ya Bu Endah ya. Udah tagihan nilai dan segala macam aktivitas itu biasanya banyak sekali di akhir tahun, ada penilaian akhir semester, tambah banyak kegiatan juga dari siswa ya. Terus kita juga sedang pendidikan ini gitu ya. Kadang tuh saya tuh jenuh banget gitu ya, Bu Endah, saking banyaknya dan padatnya kegiatan itu ya. Buat saya tuh kayak kurang motivasi gitu, kehilangan motivasi saya dalam bekerja. Bahkan sampai kadang kalau ada tugas tuh mikirinnya aja udah males duluan gitu Bu Endah, belum dikerjain baru aduh habis ini gini, kayak udah di sini nih penuh banget gitu.
saking jenuhnya tuh kadang malah jadi kayak pengen males ngerjain apa-apa gitu. Padahal itu kan nanti gawat ya, bisa membuat saya numpuk kerjaan gitu ya. Lagi di masa-masa jenuh gitu. Pernah nggak sih Bu Enda kayak gitu juga? Pastinya itu relate banget ya. Artinya ketika kita dihadapkan dengan berbagai macam penekanan, kegiatan yang menumpuk, kemudian deadline yang banyak, kita ada kalanya mulai motivasi kita butuh dicas lagi seperti itu ya Bu Vivi. Nah Bu Vivi ini kalau saya amati sepertinya sedang merasakan motivasinya mulai rendah nih, menurun. Nah sebenarnya selain faktor-faktor kegiatan tadi, adakah faktor lain Bu Vivi yang membuat Ibu menjadi males melakukan aktivitas untuk beberapa hal? Ditambah lagi kan sekarang perubahan cuaca ya Bu Endah ya, kesehatan tuh kadang menurun ya, itu juga bikin nggak prima ya. Jadi misalnya saya biasanya bisa kerja, pulang kerja di rumah juga tetap bisa kerja, ini kayak udah kecapean, terus harus jaga imun tubuh juga kan, juga harus istirahat yang cukup gitu. Kayak mengatur waktunya itu harus benar-benar ekstra banget ya. Nah itu kan PR lagi tuh, tambah lagi kerjaan ya untuk bisa manajemen waktu lebih efektif gitu. Nah itu juga jadi kendala juga ya dari saya, itu buat tambah pusing lagi ya. Terus tetap sehat tentunya, terus masih lagi pekerjaan banyak ya setahun gitu Bu. Oke, jadi selain pekerjaan yang banyak, deadline yang mengejar ya, kemudian tadi disampaikan juga tentang kesehatan ya Bu Vivi ya, faktor alam yang kurang mendukung gitu ya. Tantangan ya Bu Enda buat kita gimana? Semua. Tantangan buat kita semua ini. Betul. Oke. Kalau untuk keluarga sendiri bagaimana Bu Vivi? Apakah cukup mengetahui dengan kesibukan Bu Vivi di akhir-akhir ini? Kalau untungnya saya tuh berada di lingkungan yang sebetulnya support ya. Tempat kerja saya juga teman-teman tuh enak sih untuk saya bisa, mereka tuh selalu mau dibantu enggak gitu, tapi saya juga nggak enak karena mereka juga kerjanya banyak. Di rumah juga ya suami support lah. Ya semua sebenarnya bisa diajak bekerja sama, hanya itu saja saya lagi jenuh aja gitu, kayak apa ya, di titik jenuh gitu, jenuh banget gitu. Mungkin biasanya kan ya Bu Enda, kalau dulu ya nggak terlalu padat aktivitas itu. Kalau saya tuh suka nonton drama Korea, Bu Enda suka nggak sih? Nah itu saya sempet lah ya, bisa lah ya, walaupun nggak kayak waktu masih gadis ya, bisa 1 episode 1 hari. Kalau ini nggak bakal bisa sempet ya, bisa setengah episode itu gitu. Bisa ada waktu dulu nonton TV gitu kan di rumah ya. Ini benar-benar ya kayak TV di rumah tuh kayaknya nggak pernah aku, remote yang aku setel itu nggak pernah loh akhir-akhir ini tuh nyalain TV gitu. Sampai segitunya gitu loh, sampai kurang hiburan kali ya aku nih ya. Kurang hiburan. Oke, jadi Bu Vivi ngerasa aktivitas entertain yang dulu sedikit-sedikit bisa dilakukan sekarang sama sekali tidak bisa dilakukan karena banyaknya aktivitas ya. Kalau boleh tahu aktivitas yang padat ini tadi Bu Vivi sampaikan ke saya kan lebih kepada aktivitas pekerjaan ya, rutinitas KGP, kemudian rutinitas dari sekolah gitu ya. Iya, nah untuk aktivitas yang lain yang menurut Bu Vivi juga berpengaruh terhadap bisa dibilang mental untuk kita tetap bisa go with the flow gitu ya, terus maju berjalan gitu. Ada lagi nggak Bu Vivi? Misalnya dari anak-anak, misalnya kan Bu Vivi lagi gimana? Iya, saya punya bayi 1 lagi lah, itu jelas juga sangat mempengaruhi, karena gimana ya, punya 1 anak aja hidup kita tuh berubah banget ya, punya tambah 1 lagi, tambah lagi ya kan ya.
Terus karena dia kan masih di bawah 1 tahun ya, masih bener-bener saya ini jadi, ya kita kalau jadi ibu itu kan, kalau anaknya di bawah 1 tahun, kita tuh ininya banget ya, kayak dunianya dia tuh kita doang gitu kan ya, sangat amat bergantung pada kita itu cukup ini ya. Tapi saya bukan nggak bersyukur ya Bu Enda. Kadang saya tuh takut gitu kalau mau ngeluh tentang anak gitu, karena saya yang minta sama Tuhan dikasih anak gitu kan. Maksud saya mengeluh gitu kan ya. Itu saya tuh sampai ya Bu Enda, karena punya bayi ini, saya sampai jadi kan kalau saya itu kegiatan di gereja itu banyak tuh malam ya. Saya tuh sampai benar-benar kurangi itu bisa sampai 80%. Bukan berarti saya nggak ibadah. Saya tetap ibadah di rumah, tapi kegiatan yang misalnya saya harus ke gereja itu benar-benar saya kurang. Padahal itu tuh menurut saya juga penting ya, kita kan ketemu orang di luar kegiatan aktivitas. Kayak misalnya saya kan suka nyanyi di gereja, nyanyi kor gitu kan ya. Nah itu saya jadi nggak pernah lagi nih sekarang. Nah itu juga kan jadi gimana, padahal itu bisa jadi hiburan saya gitu. Tapi itu sih saya syukuri tetap, karena saya jadi ada waktu di rumah sama anak gitu, nggak apa-apa. Tapi mungkin itu sedikit mempengaruhi kejenuhan ya, karena aktivitasnya rumah tempat kerja gitu kan ya, nggak seperti dulu mobilitasnya lebih luas gitu. Tapi itu pilihan hidup saya, maksudnya yang sekarang ini saya pilih itu saya memang memilih untuk banyak di rumah tempat kerja, nggak mau mengurangi mobilitas yang lain gitu. Oke. Jadi artinya Bu Vivi sebenarnya sudah cukup paham ya, apa yang jadi pilihan itu adalah hal yang pada saat ini memang Bu Vivi ingin lakukan gitu. Tapi mungkin kalau saya boleh katakan, Bu Vivi ini dalam fase yang sedang butuh suntikan motivasi lah ya. Kalau HP itu kan perlu dicas kalau baterainya lowbat gitu ya. Nah, ini mungkin Vivi ini sedang mengalami lowbat motivasi nih. Jadi perlu dicas. Nah, mungkin salah satu untuk mengecasnya adalah ya kita melakukan coaching ini adalah salah satu bentuk kita mengecas diri kita, baik itu Vivi maupun saya juga mengecas potensi untuk mengembangkan potensi yang saya punya gitu. Oke, baik. Jadi kalau boleh saya sampaikan tadi, ada beberapa kendala yang Bu Vivi sampaikan ya, tugas di rumah, tambahan tadi ya, kemudian di sekolah, dan deadline yang harus dikejar. Nah, untuk skala prioritas nih, pastinya kan Bu Vivi punya yang mana yang harus didahulukan atau mana yang perlu untuk di-skip. Tadi Bu Vivi sampaikan beberapa rutinitas gereja yang biasanya dilakukan, walaupun sekarang dikurangi, itu kan termasuk salah satu pilihan yang Bu Vivi sampaikan tadi ya. Artinya menurut saya Bu Vivi sudah cukup tahu mana yang perlu didahulukan, mana yang bukan berarti tidak penting, tapi lebih bisa dikerjakan di rumah. Nah, harapan-harapan apa nih Bu Vivi yang kiranya bisa membuat Bu Vivi ini lebih maksimal lagi nih untuk menyelesaikan beberapa persoalan nih? Saya sih pengennya ya, saya tuh masih bisa punya waktu untuk self time gitu ya, me time. Nah, gitu ya. Okay. Kayak mungkin saya butuh waktu itu untuk me time gitu, untuk diam dulu sendiri gitu ya. Mindfulness. Jadi saya kayaknya gitu, iya, pengen punya waktu untuk kayak gitu. Terus ya saya senang dengerin lagu, pengen bisa dengerin lagu tuh tanpa diganggu-ganggu gitu. Nggak mungkin sih kayaknya ya. Kalau tanpa diganggu, kalau dengerin lagunya sih mungkin ya. Gitu, pengen juga. Saya pernah maksa Mbak Enda. Nonton gitu kan ya. Nonton Terus 15 menit tidur. 15 menit tidur. 15 menit tidur. Akhirnya tuh film nggak kelar saya tonton. Malah cuma filmnya apa? Bener, sampai berepisode HP-nya sampai mati sendiri.
Gitu. Akhirnya ya Oke. mungkin saya yang pendek-pendek aja ya, dengerin lagu gitu. Terus itu sih saya sekarang paling gitu aja, minta waktu sendiri sama temen. Bentar ya, aku mau refreshing 5 menit dengerin lagu gitu di kamar yang terpisah dari mereka gitu, di depan cuma sekedar dengerin lagu gitu. Gitu. Tapi ya jelas nggak bisa kalau lama-lama ya Mbak Eda. Semoga ya saya pengennya sih bisa nyisip-nyisipin hal kayak gitu tuh di tempat kerja juga gitu. Cuma kadang-kadang kita tuh ibu-ibu tuh kalau udah rempong itu kan ya, kadang malah nggak fokus, malah jadi kayak cuma 5 menit aja kadang, aduh ya udahlah nggak sempet gitu ya, padahal cuma 5 menit gitu. Gitu Bu Eda, kalau saya Oke. selama ini gitu. Jadi Bu Vivi ini punya target kalau bisa punya me time gitu ya, walaupun dulu kan pernah ada dan terjadi dan itu ternyata membuat Bu Vivi enjoy gitu kan, cuman sekarang timingnya aja mencari celah gimana bisa melakukannya lagi gitu kan ya. Oke, berarti ada lagi nggak nih yang kiranya bisa Bu Vivi lakukan nih supaya me time itu tetap bisa dapet? Karena menurut saya, pandangan saya, sepertinya Bu Vivi ketika sudah bisa melakukan aktivitas menyanyi walaupun 5 menit gitu ya. Kalau menonton tadi disampaikan kalau 5 menit tuh mungkin baru perkenalan perannya aja ya, pemerannya aja. Nggak mungkin ya. Oke. Nah, ada lagi nggak kira-kira cara yang ampuh gitu ya, yang kiranya membuat Mbak Vivi ini lebih bisa memanage waktunya gitu ya. Karena kalau saya lihat tadi aktivitas sekolah di rumah, kemudian ada beberapa jeda mungkin yang bisa Mbak Vivi lakukan. Cuman saya sendiri kurang mengetahui. Nah, Mbak Vivi saya rasa lebih paham situasi rutinitas dari pagi ketemu sore. Ada hal-hal lain nggak nih Mbak Vivi yang mungkin kiranya Mbak Vivi bisa uraikan itu bagaimana tentang memanage waktu Mbak Vivi selama ini seperti apa? Mungkin saya bisa juga, kan saya ibu menyusui juga nih Mbak Enda. Saya itu padatnya waktu juga karena saya harus mempaasi karena saya cuma benar-benar minum ASI. Nah mungkin saya bisa memanfaatkan waktu itu ya, waktu saya mempaasi kan lumayan tuh, saya mempaasi itu kan minimal 30 menit ya. Nah, biasanya saya mempaasi sambil kerja, mungkin ini saya bisa sisipin satu sesi mempaasi saya itu nggak kerja ya, tapi saya nonton gitu kali ya, kan lumayan. Nonton apa kayak di YouTube gitu ya, sambil dengerin musik itu kali ya, 1 kali sesi per hari. Belum saya praktekin. Atau bisa juga saya bangun lebih pagi gitu, ya kan lebih sehat juga ya, terus saya bisa mempaasi sambil gitu ya, me time sebentar gitu. Ini baru kepikiran sekarang sih. Oke, berarti artinya Mbak Vivi menemukan salah satu cara nih ketika mempaasi ternyata bisa nih digunakan spare waktunya untuk mindfulness sendiri ya, atau merefleksi sambil mikir, sambil nyanyi, mungkin sambil menghayalkan hal-hal yang kiranya bisa indah-indah ya. Yang indah-indah yang bisa salah satu memperlancar ASI juga merefreshkan otak gitu kali ya. Kalau kita sedang berandai-andai, siapa tahu andai-andai itu kan bisa jadi suatu kenyataan yang indah gitu. Iya benar. Oke. Ada lagi mungkin Mbak Vivi yang perlu ditambahkan untuk bagaimana Mbak Vivi menyikapi rutinitas pekerjaan yang padat, keadaan keluarga yang luar biasa gitu ya, pengasuhan anak yang harus tetap terjaga tapi dengan rutinitas pekerjaan yang padat. Nah, kiranya kayaknya Mbak Vivi apakah butuh agenda untuk membuat kayak note gitu ya, jadwal gitu, misalnya mana yang sudah terlaksana, mana yang belum terlaksana, mana yang harus dikurangin, dan mana yang kiranya perlu ditambahkan gitu ya. Pernah ada seperti itu nggak dilakukan? Pernah sih Bu Enda, tapi itu hanya sebatas untuk kegiatan yang di sekolah aja. Mungkin ini habis ini saya bisa jadwalin juga ya, mana sih sesi saya
ini nih me time di sini gitu kali ya. Betul, Dari betul. saya. Itulah, jadi lebih pokoknya gue harus konsisten nih di sini, aku harus ada waktu buat aku sendiri gitu. Karena gimana juga ternyata kayaknya tuh kita tuh pengen semuanya selesai ya, cepet gitu. Pengen kayak udah bisa ngatur gini gitu ya Mbak ya. Tapi ternyata kita kadang lupa sama kewarasan diri sendiri gitu ya. Itu. Kalau udah dijenuh begini, saya baru ya ampun, aku ini kurang waktu untuk diriku sendiri, untuk mencintai diriku sendiri gitu. Itu. Ini dari pembicaraan ini tadi saya sudah dapat sih ya inspirasi. Oh iya juga ya, pas saya pumping, saya bangun lebih pagi bisa tuh, saya bisa sambil mindfulness, itu ya. Saya juga bisa mulai masukin ke agenda saya supaya jadi prioritas juga. Karena selama ini berarti kan bukan prioritas ya Bu Enda ya. Saya menganggap itu kayak hal yang udah nggak usah, nggak apa-apa gitu kan. Ternyata itu perlu ya, ternyata saya jenuh. Betul. Ya, berarti Mbak Vivi sudah menemukan ya beberapa alternatif, artinya yang tadinya dipikir me time itu sepertinya ketika ada waktu aja lah, kalau pas ada kegiatan yang luang bisa untuk me time. Tapi sekarang coba diagendakan benar-benar, misalnya setiap minggu sekali lah 30 menit untuk me time ya. Me time-nya perempuan itu kan banyak kan ya. Jadi kan bisa kita agendakan gitu, karena itu salah satu bentuk cas tadi. Kalau kita nggak ngecas badan kita untuk mood kita nggak oke, pekerjaan kan bisa terbengkalai juga gitu. Mood itu sangat berpengaruh kalau menurut saya gitu kan ya Mbak Vivi ya. Iya. Dan ada lagi mungkin Mbak Vivi yang ingin udah oke. Kalau boleh saya sampaikan ya, berarti tadi setelah Mbak Vivi menyampaikan beberapa hal, artinya Mbak Vivi sudah punya beberapa alternatif gitu ya, pilihan untuk menyelesaikan mood Mbak Vivi ini supaya kembali baik gitu ya. Artinya motivasinya, walaupun ini butuh waktu ya, cuman bisa untuk dicoba gitu kan ya. Tadi diadakan me time, kemudian ada schedule yang tadinya cuma schedule di sekolah, sekarang kita bisa lakukan juga membuat schedule, mini schedule lah untuk di rumah. Dan yang terakhir tadi seperti yang disampaikan Mbak Vivi sendiri, kuncinya adalah konsisten. Ketika kita sudah konsisten dengan suatu hal yang kita pilih ya, kita not, insya Allah semuanya bisa berjalan dengan baik, meskipun butuh proses ya Mbak Vivi ya. Gitu. Betul, Bu Enda. Oke. Gimana perasaannya Mbak Vivi? Apa ada yang mau disampaikan lagi nih? Kayaknya sudah Bu Enda. Terima kasih ya Bu Enda. Saya jadi tercerahkan. Tercerahkan. Ini me time juga ya? Oh betul, benar sekali. Ketika kita bisa talking dengan seseorang yang membuat kita nyaman, itu juga betul pilihan salah satu alternatif supaya kita bisa lebih moodnya kembali ceria ya, untuk melakukan aktivitas yang banyak. Itu merupakan salah satu, berarti bisa dimasukkan lagi tuh Mbak Vivi, talking with your partner yang bisa membuat dirimu nyaman. Oke ya Mbak Vivi. Bu Enda. Siap. Jadi jelas nih, cukup ya Bu Vivi yang kita sampaikan tadi ya tentang motivasi. Akan dan segera juga saya laksanakan. Oke, next semoga pertemuan berikutnya kita bisa bercerita lagi ya Bu Vivi tentang apa yang sudah Bu Vivi lakukan dan apa nih hasilnya bisa di-sharing ke saya lagi ya Bu Vivi ya. Siap Bu Enda. Terima kasih banyak. Oke, baik. Sama-sama Bu Vivi. Kalau tidak ada lagi yang mau kita ceritakan lagi, saya akhiri ya Bu Vivi ya. Iya, terima kasih ya Mbak Enda. Sama-sama, semoga berhasil. Saya akhiri, mohon maaf lahir batin kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.
Vivi. Oke, baiklah, luar biasa. Luar biasa sekali proses coaching yang saya lihat antara Bu Vivi dan Bu Endah ini, Bu Endah sebagai coach dan Bu Vivi sebagai coachee. Baik Bu Endah, kita lanjut ke pasca observasi nih ya Bu Endah ya. Baik Ibu, Bu Dwi. Saya senang sekali tadi melihat proses coaching yang berjalan dengan lancar, sesuai dengan alur Tirta ya, ngalir gitu. Karena secara emosional memang udah dapet banget nih chemistry-nya. Kalau menurut Bu Endah sendiri, Bu Endah menilai diri sendiri untuk performa dalam proses coaching ini bagaimana Bu Endah? Iya Bu Dwi, kalau dari hasil pengamatan saya sepertinya sudah sedikit bisa untuk menggali lebih dalam lagi, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang memancing, mendapatkan informasi dari Bu Vivi sebagai coachee. Seperti itu Bu Dwi. Baiklah, sebagai supervisor, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya ya Bu Endah? Oke, baik, silakan Bu Dwi. Menurut saya, tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa proses coaching yang saya lihat sudah, tadi awalnya Bu Endah mengatakan bahwa Bu Endah sulit untuk menggali, untuk mengidentifikasi ya. Tetapi pada saat proses coaching ini yang mengalir begitu lancar seperti air ini, saya lihat Bu Endah sudah maksimal gitu, sudah terus bisa menggali dari si coaching-nya, dari Bu Vivi, kan saya lihat dari kalimat-kalimat Bu Endah yang mengatakan ada lagi, Bu Endah beberapa kali memancing, contohnya pada kalimat selain mental, kemudian hiburan, ada lagi yang ingin Bu Vivi lakukan untuk bisa memotivasi diri. Nah, kemudian setelah Bu Vivi menyampaikan argumennya lagi, solusinya lagi, kemudian Bu Endah memancing kembali dengan, oh ya masih ada lagi Bu Vivi. Nah, kalimat ada lagi, kemudian kalimat coba diingat-ingat lagi, itu adalah cara atau upaya Bu Endah sebagai coach untuk memancing si coach ini, terus menggali dan mengidentifikasi. Sampai akhirnya Bu Vivi sendiri yang menentukan solusinya, dan di akhir cakapan tadi Bu Vivi bilang akan segera saya lakukan. Artinya dia sudah menemukan solusi dan meyakini bahwa solusi yang ia temukan ini bisa membantunya untuk menyelesaikan masalahnya. Begitu Bu Endah ya. Namun demikian, iya. Namun demikian tadi ada beberapa yang saya rasa bukan suatu kelemahan ya, bukan pula suatu kekurangan dalam proses coaching ini. Semua sudah berjalan baik. Hanya di titik akhir saja pada saat refleksi mungkin Bu Endah tadi sudah yang sudah dirasakan sekarang, Bu Endah menyampaikan kepada Bu Vivi, saya sudah lega dan seterusnya, kapan akan dilaksanakan segera, biarkan saja solusi itu dia yang menentukan, walaupun Bu Endah tadi sempat berikan sedikit, memang kita agak sulit mengendalikan diri untuk memberikan solusi ya. Betul. Apalagi Bu Endah ini memang guru BK yang background-nya dari konseling ya Bu, jadi memang senang untuk memberikan tadi, ya mau memberikan solusi, tapi secara keseluruhan sudah sangat baik, dan justru kemampuan atau kompetensi Bu Endah untuk bisa mengidentifikasi masalah ini sangat luar biasa. Oke, baik. Terima kasih Bu Dwi masukannya Bu Dwi. Ya, kalau menurut Bu Endah sendiri nih di akhir diskusi kita ini, apa yang ingin Bu Endah lakukan lagi untuk meningkatkan performa Bu Endah kalau suatu hari nanti Bu Endah akan melakukan proses coaching lagi? Iya Bu Dwi, insya Allah seperti yang Bu Dwi sampaikan tadi, masukannya tentang bagaimana saya harus mengendalikan diri dalam memberikan suatu argumen atau opini untuk menjadikan solusi kepada si coachee saya ini lebih terkontrol lagi ya Bu Dwi. Itu masukan dari Bu Dwi, semoga next saya bisa melakukannya lebih tepat lagi, dan self control saya dalam memberikan
alternatif solusi juga bisa lebih disesuaikan dengan baik. Seperti itu Bu Dwi. Baik Bu Endah, secara keseluruhan baik person, kemudian menggali informasi atau identifikasi, kemitraan Bu Endah dan Bu Vivi. Saya rasa semuanya dari proses coaching ini sudah berjalan sangat baik. Mudah-mudahan dengan semakin seringnya kita melakukan proses coaching, maka kita akan lebih terampil lagi untuk bisa menjadi coach ataupun dalam melakukan proses coaching ini. Saya rasa itu Bu Endah, Bu Vivi, saya sendiri juga mohon maaf jika dalam proses saya menjadi supervisor atau pengamat ini ada yang kurang atau ada yang terlewati dari pengamatan saya. Saya kira cukup ya Bu Endah. Baik Bu Dwi, terima kasih banyak atas observasi dan waktunya untuk memberikan masukan. Sama-sama, baik kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Baik, selamat pagi Bu Dwi. Selamat pagi Bu Vivi. Assalamualaikum dulu biar jol ya. Assalamualaikum Bu Dwi. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini Bu Dwi? Alhamdulillah sehat Bu Vivi karena awal bulan ya. Oh iya juga ya, lagi cerah-cerahnya ini ya Bu Dwi ya. Iya. Matahari selalu bersinar cerah walaupun mendung ya Bu Dwi ya. Cerah. Sehat juga Bu. Kalau lagi tanggal segini. Oke deh Bu Dwi. Oke, hari ini kita akan melakukan kegiatan supervisi untuk coaching ya Bu Dwi ya. Saya akan menjadi supervisornya Bu Dwi, nanti Bu Dwi akan menjadi coachnya, dan nanti Mbak Endah akan menjadi coaching. Sebelum itu saya mau sedikit tanya-tanya dulu nih sama Bu Dwi. Sebenarnya Ibu ini ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana sih Bu Dwi? Baik Bu Vivi, terima kasih. Bu Vivi sudah bisa menjadi supervisor saya nanti pada saat saya menjadi coach. Saya ingin Bu Vivi membantu saya. Saya ini kalau jadi coach gak sulit atau kurang kompetensi saya dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot gitu. Jadi saya ingin Bu Vivi membantu saya nanti mengamati apakah dalam proses coaching nanti pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan kepada coach itu adalah pertanyaan bermakna atau pertanyaan berbobot itu udah bagus. Maksudnya sudah berbobot atau belum gitu. Oke, baik. Berarti nanti yang harus saya amati itu bagian identifikasi ya Bu Dwi ya? Iya, dalam proses. Mungkin secara keseluruhan apakah pertanyaan yang saya ajukan. Berarti nggak hanya, berarti dari awal sampai akhir apakah pertanyaan yang diajukan sudah berbobot apa belum gitu ya Bu ya? Iya, betul Bu Vivi, betul sekali. Menurut Ibu sendiri itu terhadap Ibu selama ini mengajukan pertanyaan itu gimana? Apa penilaian Ibu kalau selama ini Ibu melakukan coaching gimana? Menurut penilaian saya sendiri sih, kalau dalam percakapan biasa, pada saat ngobrol biasa dengan teman yang apalagi kita sudah lama kenal, emang setiap hari kita misalnya bertemu, sudah dekat, itu kalau saya melakukan ngobrol, lawan bicara saya itu curhat atau minta masukan, rasanya saya bisa gitu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mendalam atau berbobot. Tapi untuk proses coaching yang saya lakukan dengan orang yang mungkin baru beberapa kali bertemu atau belum begitu kenal atau sudah lama menjadi teman tetapi jarang ngobrol, saya kadang-kadang memberikan pertanyaan itu seadanya gitu. Ya, mungkin karena dari diri saya takut memberikan pertanyaan mendalam, lebih dalam, saya jadi kelihatan kepo banget gitu. Atau mungkin memang pertanyaan saya itu kaku gitu ya Bu, karena chemistry tadi yang belum dapat
gitu. Oh gitu ya, gitu ya. Lalu harapan Ibu apa ya setelah kita melakukan observasi? Saya sangat berharap dengan observasi yang dilakukan oleh Bu Vivi dalam proses coaching nanti yang akan saya lakukan, saya bisa meningkatkan kompetensi saya dari koreksi-koreksi, dari pengamatan yang dilakukan oleh Bu Vivi. Saya bisa suatu saat nanti jika saya melakukan proses coaching ini, pertanyaan yang saya ajukan itu sudah pertanyaan-pertanyaan penting, pertanyaan-pertanyaan berbobot dan bermakna gitu Bu Vivi. Oh baik. Baik. Oke deh kalau gitu kita langsung mulai aja ya Bu Dwi ya observasinya biar saya bisa langsung melihat bagaimana Bu Dwi berproses sebagai coach gitu. Bisa udah siap ya Bu Dwi ya? Bisa langsung kita mulai. Baik silakan Bu Dwi dan Mbak Endah. Silakan. Baik. Assalamualaikum Mbak Endah. Waalaikumsalam Ibu Dwi. Iya, saya panggilnya Mbak aja lah ya. Masih Baik, muda, masih cantik. Masya Allah. Iya. Terima Sehat kasih, ya Bu Dwi. Mbak Endah ya. Alhamdulillah Bu Dwi sehat, hanya lelah. Oh lelah ya, karena terlalu banyak aktivitas ya. Ya Bu Dwi. Bu Dwi sehat. Alhamdulillah, seperti saya sampaikan tadi, saya kalau di tanggal-tanggal segini tensinya normal Mbak Endah. Oh luar biasa. Iya, kalau udah di atas tanggal 20 itu nggak usah pakai tensimeter, saya udah tahu darah saya ini berapa gitu ya. Luar biasa. Kalau di awal-awal bulan seperti ini saya semuanya serba sehat, nggak ada kolesterol, nggak ada darah tinggi dan lain-lain. Lagi di weekend, iya. Mbak Endah, kita mau melakukan proses coaching. Apa nih yang bisa saya bantu dalam membantu Bu Endah? Tadi Bu Endah ada yang ingin dibicarakan nih dengan saya. Iya nih Bu Dwi, saya ada beberapa hal nih Bu Dwi yang ingin saya sharing dan butuh bantuin Bu Dwi nih sepertinya. Saya terkendala dengan apa ya Bu Dwi ya, bagaimana saya itu kan di sekolah itu adalah seorang konselor ya Bu Dwi ya. Sebenarnya konselor juga manusia ya Bu Dwi. Artinya selain saya dipercaya untuk bisa membantu orang, ada kalanya saya juga butuh bantuan orang lain nih. Nah, termasuk pada hari ini nih saya butuh bantuan Bu Dwi untuk sekiranya bisa memberikan saya solusi gitu ya Bu Dwi tentang permasalahan saya ketika saya ingin membantu siswa saya nih ya Bu Dwi gitu kan ya, yang suka di sekolah itu kan ada kalanya kalau konselor itu ada jam kelas masuk, ada juga jam yang tentatif. Artinya kalau ada tiba-tiba siswa datang gitu kan ya, tidak disangka-sangka dengan beberapa kejadian ya. Kebanyakan kalau konselor itu kan tiba-tiba datang masalah gitu ya yang datang. Tapi kalau yang kita panggil itu lebih kepada prestasi. Nah, yang tentatif gitu lah ya Bu Dwi. Saya itu kadang-kadang kalau anak udah datang dengan kondisi yang meraung-raung, nangis, atau gimana itu, saya tuh agak nggak sabaran Bu Dwi. Padahal saya dalam otak saya ini sudah bisa mengendalikan sabar. Tapi realitanya, teknisnya itu saya pengen cepet-cepet buru-buru ngebantu dia. Artinya gini Bu Dwi, kalau anak datang terus dengan sendirinya menceritakan pelan-pelan dengan raut muka yang sudah, maksudnya dia sudah rileks gitu ya untuk siap bercerita, saya bisa gitu. Saya suka ikut. Nah ini masalah saya Bu Dwi, saya tuh suka ikut terpancing untuk merespon dengan cepat gitu ya. Tapi satu sisi respon saya ini kadang saya yakini ini salah ini karena saya terlalu buru-buru untuk menyikapi si anak. Karena saya ya itu tadi Bu Dwi, gimana ya ketika anak tiba-tiba meraung-raung, nangis atau tolong nih bla bla bla, saya langsung
cepat-cepat pengen bantu, tapi saya yakini yang saya lakukan itu sebenarnya terlalu gegabah gitu loh Bu Dwi, kurang bisa mengontrol perilaku yang tepat untuk menangani anak yang notabene sedang meraung-raung dan lain sebagainya. Gitu Bu jadi Dwi, gimana ya Bu? walaupun Bu Endah di SMP ada juga ya siswanya yang nangisnya meraung-raung gitu seperti itu pernah terjadi Bu Endah ya? Iya Bu Dwi, kalau kelas 7 gitu kan masih anak baru ya Bu Dwi, dia kan kita ada asrama, ketika ada di asrama anak ini misalnya nggak betah di asrama, terus di sekolah gitu. Dia rindu kan ada waktu jeda ya, nggak boleh pulang kalau belum 6 bulan atau 3 bulan baru boleh ditengok orang tua datang ke sekolah. Nah kalau ketemu anak-anak yang manja, masalah yang kecil bisa menjadi besar, masalah yang udah pasti besar tambah besar banget Bu Dwi. Nah padahal itu mungkin cuman rindu, kangen sama orang tua, pengen pulang. Nah nanti disenggol temannya sedikit, udah nangis, meraung-raung Bu Dwi. Jadi ini biasanya terjadi di kelas asrama saja untuk anak-anak yang di asrama, atau memang anak yang tinggal sama orang tuanya juga pernah terjadi gitu Bu Endah? Kebanyakan di asrama, tapi ada juga pernah terjadi misalnya kayak kasus bully gitu ya Bu Dwi ya. Tapi banyak kan masalah-masalah yang terlalu apa ya, menurut saya tuh, menurut kita orang dewasa itu masalah sepele, tapi kan untuk anak-anak itu masalah besar di usia mereka ya gitu ya, kayak ejek-ejekan sama orang tua, itu bisa menangis-nangis Bu Dwi, ke ruangan saya cuma untuk nangis gitu, untuk itu nama ayah saya diiniin, saya nggak terima pokoknya. Ternyata anak ini melempar buku ke muka anak itu sampai biru gini, karena buku yang dilempar tebal. Nah masalah sepele itu kan Bu Dwi, nanti berdua itu bisa adu mulut di ruangan saya Bu Dwi, gitu Bu Dwi. Kalau mungkin kalau sudah sampai secara fisik ya, itu tadi kata Bu Endah, buku yang tebal dilempar itu mungkin bukan lagi masalah sepele ya Bu Endah ya, karena itu sudah fisik lah ya. Kalau menyebutkan nama orang tua kayak zaman kita dulu ya, anaknya ini, bapaknya ini gitu, mungkin masih sepele. Apa nih menurut Bu Endah sebagai guru BK yang selama ini Bu Endah sudah lakukan itu, apa yang sudah Bu Endah lakukan di awal-awal pada saat melihat anak yang begitu paniknya, begitu cemasnya, apa ya, saya melihatnya kok anak walaupun di SMP kelas 7 itu adalah kelas paling awal, tapi di kelas 7 yang usianya mungkin sudah 12, 13 gitu, panik itu ya kalau pada saat mereka itu kangen dengan orang tuanya gitu. Yang Bu Endah lakukan di awal apa itu biasanya? Saya biasanya pertama itu saya meminta dia untuk menenangkan diri. Oke, nggak apa-apa, nangis dulu gitu ya Bu. Nangis dulu, nah silahkan, Umi persilahkan kamu menangis dulu gitu kan ya. Habis dia nangis gitu, saya mencoba mendekati dengan, kalau perempuan saya tepuk-tepuk pundaknya gitu ya. Kalau laki-laki saya minta coba nafasnya ditarik dulu, dihembuskan pelan-pelan seperti itu. Nah, habis itu paling kalau dia udah selesai cerita ya Bu Dwi ya, saya koordinasi sama wali asrama untuk menanyakan rutinitas dia di asrama, karena saya nggak mau percaya begitu aja apa yang dia sampaikan gitu ya Bu Dwi. Maksudnya saya mau konfirmasi rutinitas dia di asrama seperti apa. Kadang kan anak itu ceritanya ini ya Bu Dwi ya Pak, mungkin agak berlebihan, jadi kita juga harus bisa mengkonfirmasi. Nah cuman ketika misalnya anak ini, saya kalau kesulitan tuh ketemu anak yang bener-bener ngeyel loh Bu Dwi. Artinya udah saya suruh, ya udah pelan-pelan ceritanya. Menenangkan diri ya. Nah, menenangkan diri si anak itu, dia nggak tenang-tenang ya Bu Dwi. Akhirnya saya ikut nggak tenang Bu Dwi. Saya gemas gitu ya, maksudnya saya pakai cara yang halus, yang sedeng gitu ya, sampai kadang saya sampai raut muka saya itu kan nggak bisa menipu ya Bu Dwi, saya nggak bisa
manipulatif yang tersenyum terus, Bu saya Endah akan jadi kesel gitu. ya saya akan kesel, nggak di mulut ya Bu Dwi, Ya, di nggak ekspresinya ya, gestur. ekspresi saya langsung mengerutkan kok. Oh gitu ya Bu Dwi, gitu sih Bu Dwi. Nah itu kan gimana ya Bu Dwi, saya malah saya ikut gemas gitu Bu Dwi. Kalau yang itu yang sudah Bu Endah lakukan di awal sudah menyuruh dia terus nangis gitu kan, karena nangis itu mungkin dengan nangis dia bisa lega gitu ya, mencurahkan rasa kangennya. Ada lagi mungkin, atau Bu Endah ingat-ingat, Bu Endah pernah tidak misalnya menyuruh atau meminta anak itu untuk istighfar misalnya, karena ini sekolah agama Islam ya. Coba nak gitu, atau Bu Endah ingat-ingat lagi, Bu Endah pernah coba nih kamu bisa mendengarkan lagu-lagu Islami nih supaya dia lebih tenang gitu. Pernah, atau ada cara lain yang pernah Bu Endah lakukan? Pernah Bu Dwi, misalnya kalau ketemu anak yang nggak bisa cerita sama sekali ya Bu Dwi, ya, istighfar begitu. Ya, istighfar yang ada saya kadang istighfar, saya yang istighfar Bu Dwi. Kalau di mana gurunya ya? Dia masih nangis, oh saya pokoknya mau pulang Umi, saya nggak mau lagi sekolah di sini Umi, saya pokoknya mau pulang ke rumah. Saya akhirnya yang suka istighfar dulu, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nah itu yang kedua. Yang ketiga tuh ini Bu Dwi, kalau dia nggak bisa cerita saya suruh nulis dia di kertas gitu Bu Dwi. Iya betul, mencurahkan mencurahkannya lewat tulisan gitu ya Bu Endah ya. Iya, itu untuk cewek Bu Dwi. Kalau cowok agak mager dia nulis. Kalau cewek ini seneng dia Bu Dwi. Maksudnya kalau dia nggak bisa cerita gitu ya udah nanti kalau ada yang kurang jelas atau ada yang perlu disampaikan lagi tapi kamu susah, kamu boleh tulis di kertas nanti kasih ke Umi. Saya bilang gitu sih Bu Dwi. Artinya sudah berbagai cara yang Ibu Endah lakukan untuk yang pertama yang udah pasti sebelum dia menceritakan seluruh masalahnya itu kepada Bu Endah sebagai guru BK, mungkin menenangkan itu adalah hal pertama yang sudah Bu Endah lakukan. Kemudian bagaimana Bu Endah bisa tahu akhirnya apa sih masalah dia selain kangen? Apakah memang hanya kangen itu saja? Kalau saya rasa kalau yang tidak di kelas asrama, tidak minat di sekolah atau jauh dari orang tua, mungkin ada masalah yang lain yang dialami oleh siswa, Bu Endah. Kebanyakan ini kan ngebahasnya kelas 7 ya Bu Dwi, masalah lebih ke penyesuaian diri, adaptasi ya. Betul, teman baru dari berbagai penjuru kabupaten dengan pola budaya dan pola pengasuhan yang beda-beda itu kan apa ya, culture shock gitu ya kali ya. Jadi ya banyak, pokoknya kalau awal-awal tahun ini aja sampai udah semesteran ya Bu Dwi, itu masih yang oh nggak mau, aku mau pindah nanti semester 2 ya gitu lah Bu Dwi. Iya. Pasti kita ya, kita kembali ke fokus permasalahannya Bu Endah yang tadi katanya kontrol dirinya ya yang agak sulit Bu Endah ini, agak sulit pada siswa. Artinya kontrol diri yang Ibu maksud atau Mbak Endah maksud ini kontrol diri untuk Mbak Endah jadi panik juga pada saat ketemu dengan siswa seperti itu, atau kontrol diri untuk Bu Endah memberikan solusi-solusi kepada siswa itu? Ya bisa kedua-duanya Bu Dwi. Kadang kalau ketemu anak yang terlalu panik, saya ikut panik juga gitu ya. Tapi kalau untuk solusi, nah itu kita kan nggak boleh terlalu ngejudge langsung ya, oh kamu tuh anaknya gini-gini, ya solusinya ini. Nah kadang-kadang saya itu juga terkendala untuk pengen cepat selesai masalah ya Bu Dwi. Bukan berarti saya malas menangani masalah, cuman kadang saya berpikir oh ini masalahnya sepele ini sebenarnya gitu kan ya, harusnya begini nih. Nah saya tuh langsung kasih masukan untuk menyelesaikan, padahal kan harusnya dia sendiri yang harus berpikir dulu gitu ya. Nah, jadi ada dua kendala itu Bu Dwi, saya ikut panik dan saya mudah
cepat mengambil kesimpulan gitu. Kesimpulan ya. Jadi kalau sampai di percakapan kita ini, setelah Bu Endah merasa memang Bu Endah agak sulit gitu untuk mengontrol diri pada saat menemukan siswa yang kondisinya panik. Sebagai guru BK yang saya yakin, apalagi Bu Endah ini sudah melewati berbagai masalah siswa, kemudian background pendidikan Bu Endah yang luar biasa ini, saya rasa Bu Endah pasti mengetahui nih, apa sih kira-kira yang bisa Bu Endah lakukan untuk bisa menenangkan diri dulu. Dengan siswanya panik, Bu Endah ikut panik. Nah, apa kira-kira yang bisa Bu Endah lakukan untuk baik di awal, pada saat baru bertemu dengan siswa yang panik, sampai dengan penyelesaian masalah dengan siswa itu. Kira-kira gimana Mbak Endah? Seperti yang Ibu sampaikan tadi ya, mungkin saya bisa mengendalikan diri saya sendiri kali ya Bu Dwi ya. Maksudnya biar supaya tidak mudah hanyut atau mudah ikut panik, dan saya harus relax dulu kali ya Bu Dwi ya. Saya harus mindfulness dulu, tapi dengan dengan waktu yang cepat, karena kan depan saya siswanya lagi panik gitu kan. Saya harus menetralkan dulu ya, dengan cara mungkin ya mengambil nafas panjang, berpikir, relax dulu. Sayanya harus berdamai dulu dengan situasi gitu kali ya Bu Dwi ya. Biar saya tenang dulu, biar bisa ikut menyelesaikan masalah siswa saya, menghadapinya dengan tenang kali gitu ya Bu Dwi ya. Apa nih kira-kira Bu Endah bisa, nih misalnya ada satu lagi masalah, kemudian saya rasa di kehidupan Bu Endah sebagai guru BK di sekolah itu tidak hari tanpa masalah gitu ya. Bukan mengatasi masalah tanpa masalah ya Mbak Endah ya. Pengadean. Iya, justru kalau Mbak Endah sehari itu di sekolah itu tidak menemukan masalah sama sekali, itu adalah satu keanehan ya. Dan bukan berarti guru BK ini tempatnya masalah. Artinya guru BK itu banyak juga tugas lainnya. Sampai di percakapan yang ini saya rasa apa yang dilakukan Bu Endah di awal-awal itu tadi sudah bisa sebagian aksi Bu Endah untuk melakukan penyelesaian masalah kepada siswa. Kalau misalnya di awal Bu Endah sudah tenang, sudah adaptasi tadi kata Bu Endah, apalagi yang Bu Endah lakukan sampai di akhir anak itu kembali lagi ke asramanya atau ke kelasnya dalam situasi anak sudah tenang. Di akhir-akhirnya, kalau tadi di awal-awalnya, kemudian di akhir sampai dia kembali akhirnya ke kelasnya sudah tenang gitu. Ya saya melakukan percakapan gitu ya Bu Dwi, diskusi gitu untuk setelah menenangkan diri, saya mencoba untuk membuat dia nyaman dengan saya gitu. Artinya saya melakukan aktivitas, kalimat-kalimat yang saya sampaikan tuh bentuk-bentuk empati, simpati, dan motivasi, sehingga dia nyaman ke saya gitu Bu Dwi. Kalau udah nyaman, dia mau cerita, nah barulah kami masuk dalam pembahasan untuk mencari solusi masalah. Gitu. Apa nih kira-kira Bu Endah yakin Bu Endah bisa melakukan hal ini? Pemilihan kata-kata kalimat motivasi dan rasa empati, simpati yang saya bangun mungkin gitu ya Bu Dwi ya, supaya kondisi siswa ini nyaman dengan saya, sehingga saya juga bisa mengontrol perilaku saya ke siswa tersebut gitu ya Bu Dwi. Kalau saya berempati, saya berpikir masalahnya begini, coba kalau saya di posisi anak ini, di usia dia, dengan masalah dia, mungkin saya akan bersikapnya begini gitu. Jadi saya salah satunya selain tadi menenangkan diri dulu, kedua mungkin saya membuat si siswa saya ini nyaman dengan saya. Saya memilih kalimat-kalimat yang baik supaya anak ini juga mau terbuka, dan saya juga lebih enjoy gitu ya Bu Dwi. Fokus sama si anak gitu kali ya. Artinya dari yang saya lihat ini, yang Bu Endah sampaikan di akhir ini, di kalimat terakhir ini,
Ada rangkaian yang sudah Bu Endah susun. Mulai dari awal, saya harus menenangkan diri, saya harus enjoy, saya harus memberikan kalimat-kalimat sampai memposisikan diri agar sama-sama nyaman. Itu artinya Bu Endah sudah menemukan solusinya dan segera akan Bu Endah laksanakan ini ya. Insya Allah, Mudah-mudahan Bu Dwi ya. mudah-mudahan dengan pengendalian diri, karena memang ada kadang-kadang kita lagi tenang-tenang di ruangan tiba-tiba menemukan siswa yang panik Betul. seperti itu, Bu Endah merasa iya kayak dokter di UGD ketemu pasien gawat darurat itu kalau dia mau ikut panik juga kan jadi bingung nih kan. Artinya kita Benar, Bu suka Dwi. lihat dokter yang di UGD begitu pasien masuk berdarah-darah misalnya dia masih bisa menenangkan diri, bukan berarti dia bukan berarti dia santai, tidak. Yang paling Pikir. penting adalah tindakannya, bukan sama-sama ikut paniknya gitu kan. Nah, saya rasa posisi Bu Endah seperti dokter di UGD gitu Bu ya, standby lah, perasaannya standby gitu. Tadi saya sudah lihat Bu Endah di kalimat terakhir menemukan solusi-solusinya. Sekarang apa nih yang Bu Endah rasakan? Alhamdulillah ya Bu Dwi, saya tadi udah menyampaikan masalah saya, Bu Dwi tadi mengarahkan saya untuk melakukan aktivitas-aktivitas kontrol diri, kenyamanan, terus fokus, tetap tenang meskipun melihat situasinya itu di depan mata membuat nggak nyaman, tapi harus tetap relax. Nanti insya Allah saya akan coba terapkan ya Bu Dwi. Terima kasih ini masukannya, sangat membantu sekali. Saya pernah ketemu Bu Endah waktu itu katanya mau latihan yoga. Apakah itu strategi Bu Endah juga untuk bisa menenangkan diri? Oh gitu ya Bu Dwi. Iya sih, itu baru hobi di awal-awal ini ya, baru-baru ini ya. Ya, supaya rileks ya Bu Dwi ya. Nah iya, itu mungkin satu usaha Bu Endah juga ya. Oke, iya juga sih Bu Dwi. Semoga dengan yoga itu salah satu cara saya untuk menenangkan pikiran, hati, jiwa saya Bu Dwi, supaya lebih baik lagi mengatasi siswa-siswa saya di sekolah Bu Dwi. Iya, waktu itu saya ketemu Bu Endah, kita cuma sekilas aja gitu ya, mau yoga gitu. Saya pikir udah terbiasa. Ternyata setelah kita coaching ini saya jadi tahu ternyata Bu Endah melakukan itu mungkin karena sulit mengendalikan diri bertemu dengan siswa-siswa yang panik tadi itu ya Bu Endah ya. Iya Bu Dwi. Ya baiklah, dari semua tadi yang sudah Bu Endah uraikan sampai dengan perasaan Bu Endah saat ini, saya harap dari hasil proses coaching yang kita lakukan hari ini, selain Bu Endah lega sudah bisa menyampaikan kesulitannya, saya harap ada manfaat dari coaching ini. Bu Endah segera melakukan tadi solusi-solusi yang sudah Ibu sampaikan. Sebagai coach saya mohon maaf jika nanti ada beberapa kalimat atau ada beberapa bahasa yang kurang berkenan ya Bu Endah ya. Ya Bu Dwi, insya Allah tidak Bu Dwi, sangat membantu sekali Bu Dwi. Terima kasih ya Bu Dwi. Ya, masih ada lagi yang ingin disampaikan Bu Endah di akhir coaching kita ini? Sudah cukup Bu Dwi, alhamdulillah sudah tercetuskan beberapa alternatif yang Bu Dwi sampaikan. Semoga saya bisa melaksanakan ini dengan baik ya Bu Dwi. Solusinya tetap dari Bu Endah nih, karena Bu Endah memang yang mengetahui secara pasti kondisi dan situasi yang ada di tempat Bu Endah ya. Iya Bu Dwi, nanti saya coba implementasikan apa yang tadi sudah saya diskusikan dengan Ibu. Terima kasih banyak ya Bu Dwi arahannya. Terima kasih Mbak Endah. Assalamualaikum. Sama-sama Bu Dwi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, menarik sekali ya saya tadi mendengar dan menyimak pembicaraan Mbak Endah sama Bu Dwi. Gimana nih Bu Dwi, kalau Ibu menilai kembali praktek coaching tadi yang barusan Ibu laksanakan itu, gimana Ibu kalau menilai diri sendiri terkait proses yang barusan Ibu laksanakan? Baik Bu Vivi, terima kasih Bu Vivi sudah mengamati proses coaching yang kami lakukan tadi. Kalau saya sih menilai diri saya sendiri, jujur Bu Vivi, walaupun saya sudah berusaha untuk terus memberikan kalimat-kalimat berbobot, kalimat-kalimat yang bermakna, tapi karena saya
saya melihat saya kadang-kadang mengulang kembali pertanyaan dan kadang-kadang pertanyaan saya itu masih kurang kalau menurut saya berbobot. Jadi saya memang harus terus sering melakukan latihan dan sering mengamati orang lain yang sedang melakukan coaching agar pertanyaan saya itu bisa diterima dengan baik oleh coachingnya dan tidak mengulang-ulang lagi gitu. Jadi Ibu menilai demikian itu karena Ibu tadi merasa pertanyaannya diulang-ulang gitu ya, Wi ya? Ya. Betul ya. Ya. Meskipun tujuan saya mengulang-ulang pertanyaan itu untuk menggali ya, terus menggali, untuk terus meminta si coachnya ini mengingat-ingat kembali apa yang sudah dia lakukan gitu. Jadi saya terkesan mengulang pertanyaan tersebut. Padahal tujuan saya sebenarnya ingin terus menggali gitu. Oke, baik Bu Dwi. Boleh saya sampaikan hasil pengamatan saya ya Bu Dwi ya? Oh iya, boleh sekali Bu Vivi. Silakan Bu Vivi. Baik Bu Dwi, setelah tadi saya mengamati proses coaching yang Bu Dwi lakukan, itu menurut saya Ibu udah bagus banget ya Bu ya. Menurut saya sudah sesuai ya dan mengalir gitu. Yang beberapa hal yang saya suka itu Bu Dwi itu pertama itu bisa menghidupkan suasana banget gitu. Jadi itu jadi hangat gitu ya. Suasana itu jadi hangat. Lalu sebenarnya kalau Ibu bilang belum bisa menyampaikan pertanyaan yang berbobot itu menurut saya pertanyaan-pertanyaan yang Ibu ajukan sudah cukup berbobot ya. Juga di awal itu tadi kan Bu Dwi kan nanya, Ibu udah melakukan apa di awal? Terus ada lagi mungkin apa yang dilakukan Bu Endah gitu ya. Nah itu sudah berbobot ya. Menurut saya juga mungkin kalau di posisi Bu Dwi akan menanyakan hal yang sama. Mungkin tantangan kedepannya ya memang kan setiap permasalahan itu beda. Pastinya juga kita harus tertantang lagi untuk bikin pertanyaan-pertanyaan yang baru ya Bu Dwi ya. Itu juga memang sulit. Tapi kalau tadi yang saya lihat dari proses observasi tadi sudah baik. Lalu dilanjutkan lagi pertanyaannya, apa yang bisa Bu Endah lakukan untuk menenangkan diri? Dilanjutkan lagi, apa yang bisa dilakukan di akhir, begitu ya? Itu sudah cukup baik Bu, bukan cukup ya, sudah baik tadi Bu. Dan alurnya tuh mengalir dengan baik sekali. Lalu yang saya suka juga tadi Ibu memberi kekuatan di akhir ya kepada Bu Endah itu. Pakai analoginya dokter di UGD itu saya, bagus banget itu ya, benar juga yeah. Itu sangat memberi kekuatan kepada Bu Endah pasti. Dokter di UGD itu paniknya kayak apa gitu kan tadi kan ya Ibu bilang, tapi dia bisa mengontrol diri, itu bagus banget. Lalu Ibu juga merasakan apa sih yang udah Bu Endah rasakan setelah kita coaching hari ini, itu bagus sekali. Saya sangat terinspirasi jujur Bu Dwi dari proses ini. Wah iya juga ya Bu Dwi ini sebenarnya nggak cukup juga ya kita cuma hanya memberikan pertanyaan bermakna, tapi kita memberi kekuatan di akhir, itu Bu Dwi sudah sangat baik menurut saya. Gitu Bu Dwi. Hanya namun menurut saya ada satu hal aja, ini sih sebenarnya udah baik ya Bu ya. Ini hanya masukan saja, tadi mungkin kelewatan aja kalau menurut saya. Jadi tadi Bu Dwi sebelum menanyakan kapan mau dilakukan itu sebaiknya Ibu merangkum dulu. Tadi Ibu nanya. Oh iya. Jadi. Iya benar Bu. Tapi untungnya tadi Bu Endah tuh merangkum sendiri saat Ibu menanyakan kapan akan dilakukan gitu kan? Kapan akan dilakukan? Bu Endah merangkum sendiri. Nah, mungkin karena tapi namanya kondisional ya kalau kita juga ngobrol coaching. Jadi menurut saya itu bukan masalah yang terlalu berarti. Tapi tadi juga Bu Dwi habis itu langsung merangkum pembicaraan dan mengakhirinya dengan baik. Bagus banget Bu Dwi. Sangat gimana ya, sudah bisa memberikan solusi, terus juga memberikan kekuatan. Terus juga Bu Endah bisa menggali, menemukan solusi sendiri dari permasalahannya, alurnya juga jelas dan oke banget. Solusi sendiri yang dari coachingnya itu ya Bu? Iya. Kalau menurut saya gimana? Kalau menurut Ibu gimana Bu? Kalau tentang masukan saya tadi? Justru tadi saya memang
lupa ya Bu di akhir proses coaching tadi itu untuk sebenarnya bukan merangkum tapi mengambil poin penting dari akhir proses coachingnya tadi. Jadi saya mengambil poin pentingnya apa, solusi tetap dari si Bu Enda, si coachnya hanya saja saya alhamdulillah tadi Bu Pipi sudah menyampaikan bahwa di akhir itu saya memberikan penguatan, walaupun itu tidak saya sadari sebenarnya, jadi muncul sendiri. Dan memang saya rasa dalam proses coaching itu kita harus memang benar-benar mengalir saja, tidak usah kaku. Dan saya rasa Bu Pipi mengamati saya, ini bukan karena Bu Pipi teman saya ya, jadi Bu Pipi atau ada rasa enak gitu ya Bu Pipi mau menilai saya tuh justru ingin melihat kelemahan saya gitu. Enggak Bu, itu tadi aja yang saya bilang, menurut saya itu bagus kok Bu. Bu Dwi bagus, kan kita kan praktek kan nggak cuma sekali ini, udah yang ke berapa kali ya Bu ya, jadi mungkin kita juga sudah agak terasah gitu ya Bu ya. Nah, terima kasih Bu Pipi. Lalu dari diskusi kita ini, apa sih yang mau Ibu tingkatkan ke depan Bu? Yang ingin saya tingkatkan, namanya ini keterampilan, jadi kalau untuk meningkatkan satu keterampilan kita harus sering-sering berlatih. Jadi kita jangan bilang, oh saya akan meningkatkan pertanyaan berbobot. Iya saya nggak melakukan proses coaching mau latihan membuat pertanyaan banyak-banyak kalau nggak pernah diterapkan dalam satu proses coaching, saya rasa itu zong lah ya Bu ya. Jadi mudah-mudahan ke depan saya akan terus melakukan proses coaching dengan baik dengan siswa maupun dengan rekan sejawat, sehingga keterampilan saya dalam terutama tadi dalam mengajukan pertanyaan berbobot dalam proses coaching bisa saya tingkatkan dengan sering-seringnya saya berlatih gitu. Oke, baik Bu Dwi. Baik, hari ini menjadi catatan kita bersama ya, bagaimana kita sama-sama berefleksi dari kegiatan coaching kita hari ini Bu Dwi. Dan semoga Bu Dwi ke depan bisa praktek coaching dengan lebih baik, sesuai dengan harapan Bu Dwi tadi, bisa menjadi coaching yang lebih memotivasi lagi ke depan kepada coach yang lebih memotivasi ke depan mempraktekkan coaching lebih banyak kepada siswa juga ya Bu Dwi ya, dan semakin bisa menjadi guru yang ya bisa memotivasi, itu pastinya akan menjadi guru yang punya makna tersendiri untuk anak-anak ya Bu. Baik Bu Pipi. Ini udah di akhir kita observasi nih Bu Dwi. Saya minta maaf jika dalam menyampaikan saya ada kata-kata yang salah ya Bu Dwi ya, dan semoga Bu Dwi ke depan menjadi kita bisa sama-sama mempraktekkan ini semakin baik ke depannya. Terima kasih Bu Dwi. Terima kasih Bu Pipi, Bu Enda. Oke, salam Mbak Vivi. Selamat pagi Mbak Vivi. Apa kabar Bu? Selamat pagi Bu Enda. Kabarnya baik. Alhamdulillah ya, baik ya. Sepertinya udah segar dan siap untuk melakukan coaching pada pagi hari ini ya Bu Vivi ya. Ya, semoga. Oke, baik. Mohon izin Bu Vivi, nanti saya di sini akan bertugas sebagai pengamat ya, atau sebagai supervisor untuk mengamati kegiatan proses coaching Bu Vivi dengan Bu Dwi. Oke? Oke, Bu Enda. Oke, sebelum kita memasuki proses kegiatan coaching, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bu Vivi ini. Yang pertama, kira-kira Bu Vivi apa yang ingin saya bantu dalam mengembangkan potensi atau kompetensi yang mau ditingkatkan dalam proses coaching ini? Saya tuh masih kesulitan nih Bu Enda nih. Kalau misalnya saya jadi coach itu kadang saya tuh sulit untuk
mencari-cari pertanyaan itu yang bisa memantik atau memberikan si coachnya itu tuh mengajukan sendiri solusi untuk permasalahannya gitu. Jadi gimana mengajukan pertanyaan yang baik gitu untuk coachingnya. Coach saya sebagai coach pada saat proses coaching kepada coachee gitu Bu Enda. Oke, baik. Jadi Bu Vivi merasa Bu Vivi belum banyak bisa memberikan pertanyaan pemantik gitu ya Bu Vivi. Iya ya? betul. Oke, baik. Nah, kiranya bagian mana nih nanti yang Bu Vivi ingin saya amati dalam proses coaching ini? Ya, dari awal sampai akhir Bu, karena pertanyaan itu kan berkelanjutan ya, terutama di bagian identifikasi, itu supaya apakah saya sudah baik dalam saya tuh bisa menangkap permasalahan, lalu saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan supaya si coachingnya bisa mengajukan solusi sendiri gitu. Oke, jadi dari awal hingga akhir dalam proses memberikan pertanyaan-pertanyaan ya Bu ya terhadap si coaching sendiri. Oke, nah yang terakhir sebelum kegiatan dilakukan, apa nih harapan Ibu Vivi dalam proses observasi ini yang kita akan lakukan bersama? Harapan saya ya setelah saya nanti Ibu lakukan observasi, saya bisa tahu kelemahan, kelebihan saya, lalu saya bisa juga memperbaiki praktek coaching saya ke depan saat saya menjadi coach, bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang baik saat saya melakukan coaching. Itu Bu Enda. Oke, baik. Sepertinya sudah Ibu Vivi sampaikan semuanya ya. Sudah disampaikan tentang bagian mana yang ingin Ibu tingkatkan dan bagian mana yang ingin Ibu perlu saya bantu untuk amati dan harapan Ibu terkait dengan kegiatan coaching ini. Baik, saya persilahkan waktu dan tempatnya untuk Bu Vivi melakukan kegiatan coaching bersama Ibu Dwi. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih Bu Enda. Selamat pagi Bu Dwi. Selamat pagi Bu Vivi. Apa kabar hari ini Bu Dwi? Alhamdulillah sehat Bu Vivi. Bu Vivi sehat. Sendiri gimana nih? Oh, saya sehat gitu kan. Ibu gimana, anak-anak sehat semua? Suami sehat ya? Iya, sehat semua. Gimana nih Bu Dwi, hari ini pertemuan kita mau ngobrol-ngobrol kan ya nih ya. Kita mau ngobrol tentang apa nih Bu Dwi? Iya, ini ada yang ingin saya curhat lah istilahnya ya dengan Mbak Vivi. Apalagi saya mau cari waktu curhat ini susah ya karena Bu Vivi ini orang sibuk. Kebetulan ini ada waktu, nggak apa-apa ya Bu Vivi ya, saya mau diskusikan masalah saya. Nggak apa-apa Bu Dwi, dengan senang hati. Oke, saya ini kita kan sudah dalam program grup penggerak ini sudah mempelajari atau memahami tentang pembelajaran berdiferensiasi itu kemarin ya. Saya kok agak kesulitan ya Bu Vivi ya menerapkannya di kelas itu. Jadi pembelajaran berdiferensiasi ini yang saya lihat pada saat mempelajarinya itu kayaknya gampang. Oh, artinya siswa nanti dikelompokkan begini. Ada yang auditori, ada yang kinestetik, ada yang visual. Tapi kok pada praktiknya di kelas saya kok kesulitan sekali ya Bu Vivi ya. Oh begitu. Jadi dari hasil Ibu CGP, terus Ibu dapat tentang pembelajaran berdiferensiasi, Ibu merasa kesulitan ya. Kok di kelas gimana ya mempraktekannya, begitu ya Bu Dwi ya? Iya betul Bu Vivi. Jadi saya di awal sebenarnya sebelum saya belajar tentang pembelajaran berdiferensiasi di pembelajaran sebelumnya sih saya sudah lah ya. Kan saya tidak sadari bahwa itu adalah pembelajaran berdiferensiasi, terutama di bagian produk hasil ya. Karena kebetulan saya adalah guru kejuruan atau di SMK disebutnya guru produktif. Karena ngajar di kejuruan, kebetulan di jurusan DKV untuk videografi, fotografi, atau mungkin desain. Mereka dulu sebelum saya mempelajari tentang diferensiasi,
saya perbolehkan untuk mengumpulkan tugasnya, mengumpulkan hasilnya dalam berbagai bentuk. Gitu. Ada yang, Bu, saya nanti ngumpulnya video pendek ya, atau Bu, saya nanti ngumpulnya dalam bentuk ya, atau saya nanti ngumpulinya dalam bentuk PDF aja ya Bu, saya itu agak sulitan loh Bu untuk ngedit. Saya perbolehkan, yang penting topiknya sama gitu kan. Materi yang dipelajari sama. Artinya secara produk saya sudah berdiferensiasi, tetapi kemarin saya mencoba untuk tiga-tiganya Bu, mulai dari konten, proses sampai ke produk saya terapkan. Saya kok jadi kewalahan gitu Bu Vivi ya. Jadi kayaknya saya waktunya juga nggak cukup, kemudian saya kok jadi lelah sekali, padahal saya kalau ngajar kejuruan itu full Bu, full dari jam 7.15 pagi sampai jam setengah sore itu pelajaran saya, jadi gitu. Jadi kalau saya harus, ya itu Bu Vivi. Baik. Berarti kalau bisa saya rangkum, tadi Bu Dwi kan bilang Bu Dwi kesulitan untuk menerapkan proses diferensiasi ya. Tapi padahal keadaan, kalau tadi Ibu sampaikan sendiri ya, tadi saya belum sempat nanya, tapi Bu Dwi sudah menjelaskan bahwa keadaannya saat ini sebenarnya Bu Dwi itu udah sering praktek di kelas sebenarnya tanpa sadar ya Bu Dwi ya dulu ya. Karena aku sudah praktekin pembelajaran berdiferensiasi gitu. Diferensiasi produk gitu ya kalau dulu ya Bu Dwi ya. Produknya. Tapi kan diferensiasi sendiri kan ada 3 ya, konten, proses sama produk. Sama produk. Berarti tadi juga Bu Dwi sudah cerita bahwa Bu Dwi itu aku tuh pernah menerapkan, malah kayak sulit gitu ya, kayak capek, terus waktunya kurang kalau tiga-tiganya langsung diterapkan bersamaan gitu. Lalu hal-hal apa yang Bu Dwi lakukan untuk menyiasati hal tersebut, Bu? Kalau setelah mempelajari modul yang ada di program guru penggerak ini, saya kok malah jadi kaku gitu awalnya. Tetapi setelah saya lihat lagi, ternyata dalam pembelajaran diferensiasi itu tidak harus tiga-tiganya ya Bu Vivi ya kita terapkan dalam satu pembelajaran. Artinya boleh saja saya di konten dan di produk saya diferensiasi, tetapi proses saya samakan, atau mungkin proses dan produk saya diferensiasi tetapi kontennya tidak. Nah itu saya kondisikan saja dengan materi yang akan saya ajarkan di hari itu. Persiapan saya sih saya lihat, nah saya di awal sekali menerapkan ini, begitu kita baru belajar tentang itu kan saya langsung kayaknya antusias gitu ya, mau semangat gitu, kayaknya ini seru nih supaya anak nggak jenuh nih, karena pelajaran saya itu kan seharian Bu, Selasa, Rabu, Kamis tuh pelajaran saya nih di kelas 12, dan anak-anak ini karena udah sering sekali belajar tentang kejuruan ini di kelas 12 ini udah merasa jago-jago, jadi mereka itu suka, kita belum habis waktunya di jam 3:30 sore itu mereka sudah beres semua dan hasilnya mirip semua. Paling yang dibedain kalau dia backgroundnya doang gitu loh. Jadi mereka itu emang bener-bener ini ya, tahu gitu. Bu, ini nggak boleh sama ya, kalau sama nyontek ini pinteran nih yang diganti cuma background doang. Jadi kelihatan beda ya. Padahal sama gitu. Nah, padahal saya menginginkan diferensiasi itu ada yang dalam yang tadi saya sampaikan, ada yang dalam bentuk bercerita, dirinya langsung yang divideokan dia bercerita, atau mungkin dalam company profile, ada lagi yang dalam bentuk TikTok, ada itu yang kreatif itu dia kalau ngumpul tugas itu dalam bentuk TikTok dan seterusnya. Artinya saya lihat kok saya itu memang sebelum melakukan diferensiasi di kelas, persiapan saya itu memang harus matang Bu Vivi, saya lihat. Mulai dari modul ajar atau RPP, dulu namanya RPP, tapi di kurikulum Merdeka ini sudah disebut modul ajar. Itu modul ajar saya itulah awal mula biangnya saya untuk melakukan pembelajaran diferensiasi ini. Jadi modul ajar saya itu memang benar-benar harus matang. Jadi saya mau ngapain nih, temanya tentang apa, fotografi, artinya nanti produk mereka ini dalam bentuk foto-foto. Fotografi yang seperti apa ya? Foto yang objeknya misalnya tidak bisa dia atur, objeknya bergerak gitu. Jadi misalnya ada satu kejadian yang dia harus ambil gambarnya, tetapi objeknya tidak bisa dia atur, bukan seperti
priwet. Kalau priwet kan Bu Pipi dulu waktu nikah priwet ya? Priwet. Iya, kalau saya enggak Bu, karena saya zaman dulu ya. Jadi saya nikahnya cuma foto doang jauh-jauhan gitu, jelek undangannya Bu. Gak ada priwet, saya nyesel banget gitu. Jadi sekarang kalau mau priwet gitu, pengen ngulang udah malu, udah tua ya. Jadi saya lihat anak-anak ini kalau pas lagi ngambil objek yang bergerak, mereka saya suruh mengumpulkan tugasnya nanti dalam bentuk diferensiasi, mereka minatnya kemana, saya harus atur atau buat modul ajarnya sedemikian rupa sehingga persiapan saya itu memang harus matang. Oke, Saya lihat Bu ini Dwi. biangnya di modul ajar itu. Kemudian nanti baru saya menerapkan di kelasnya persiapan belajar, gaya belajar anak dan seterusnya itu sudah tindak lanjut dari modul ajar itu. Oke, Begitu Bu Bu Pipi. Dwi. Tadi Bu Dwi sampaikan ya kesulitan dalam berdiferensiasi. Terus bahkan saat Bu Dwi sudah bikin diferensiasi produk, anak tuh ada aja ya akal-akalannya gitu ya, bikin backgroundnya Ya, doang yang mereka berubah dan kreatif. segala macam gitu. Ada Betul. lagi nggak sih Bu kendala-kendala lain yang Ibu itu kan tadi dalam produk ya, dalam diferensiasi produk. Terus Ibu siasatinya, Ibu tadi bilang modul ajarnya harus jelas gitu kan ya Bu ya, Iya. harus jelas untuk waktu kalau ada anak menyiasati anak yang seperti ini. Ada nggak sih Bu kendala-kendala yang lain yang Ibu hadapi saat Ibu melaksanakan diferensiasi ini? Nah tadi kan Ibu kan sudah, oh berarti aku harus begini. Lalu bagaimana Ibu menyikapinya gitu? Kalau ada, bagaimana Bu? Silakan. Iya. Baik, terima kasih Bu Vivi. Jadi saya selain persiapan modul ajar yang sudah matang, sudah saya mati dengan baik. Oh, nanti di kegiatan awal saya harus begini, di kegiatan inti saya harus begini sampai dengan refleksi di kegiatan akhir. Modul ajar sudah jadi. Pada saat penerapan saya harus melihat situasi kelas juga. Oh ya. Saya ngajar di kelas 12 DKV 1 dengan 12 DKV 2 ini anaknya atau siswanya itu mereka memiliki gaya yang berbeda. Mereka situasinya juga di kelasnya berbeda. Karena situasi di kelas 12 DKV 1 mereka itu kelasnya ber-AC, nyaman. Sementara di 12 DKV 2 kelasnya di pojokan perpus paling ujung. Kelasnya gede tapi bekas studio Bu. Jadi kelasnya panas cuman pakai kipas angin. Dari dua kondisi yang berbeda ini saya harus bisa mensiasati bagaimana mereka bisa belajar misalnya tadi yang saya sampaikan tentang fotografi, artinya outdoor sajalah kalau yang tidak AC nih kelasnya gitu. Jadi selain modul ajar kita juga harus melihat situasi kelas, situasi anak, kondisi anak, karakter anak itu Bu Vivi. Kesiapan anak ya Bu ya. Iya, jadi mereka kalau Bu panas Bu, jadi ngambil objeknya kebetulan objek yang bergerak ya, bergerak. Bu keluar aja ya Bu, keluar aja. Jadi mereka ketemu kucing nih, ada kucing misalnya dekat kantin. Mereka mau ambil gambar kucing kan nggak bisa diatur ya. Kalau kita foto priwet tadi yang saya bilang, ayo senyum, ngadep ke sini, tatapan mata begini. Kalau kucing gimana kita mengatur? Nah itu yang saya lihat dari anak-anak itu. Alhamdulillah, jadi kalau untuk kegiatan fotografi yang seperti ini, walaupun mereka tidak ada di kelas yang nyaman, kebetulan mereka bisa outdoor, jadi mereka bisa mencari tempat nyaman sendiri. Jadi pada saat prosesnya itu bisa diferensiasi juga, Bu. Oke. Baik Bu Dwi. Sebenarnya Bu Dwi ini udah luar biasa sekali loh, walaupun tadi dibilang di awal kesulitan melaksanakan pembelajaran diferensiasi, sebenarnya Bu Dwi itu sudah kok dari apa yang saya dengar dari yang disampaikan Bu Dwi itu sudah melaksanakan dengan baik, bahkan Bu Dwi sudah ngerti loh ya, oh kalau di proses aku harus begini begitu ya, anak-anak itu harus siap. Lalu kalau diferensi produk, anak-anak yang tadinya jahil kata Ibu ya, yang disuruh produknya beda-beda cuma dibedain background dan segala macam. Akhirnya Ibu siasati modul ajarnya harus baik gitu. Sebenarnya Ibu sudah menemukan sendiri loh solusi dari permasalahan Ibu itu. Nah, iya itu udah bagus banget. Pipi ini memang pandai menyenangkan hati orang. Ibu semangat dong ke depan. Dan benar banget tadi Bu Dwi tadi bilang bahwa wah saya tadinya pusing mau tiga-tiganya saya terapin gitu ya. Tapi setelah Ibu baca lagi, nah
Ibu berarti kan sudah berupaya, oh Ibu baca lagi ternyata nggak harus tiga-tiganya, bisa 2 aja atau 1 saja. Iya, Yang penting kita sudah melaksanakan kegiatan berdiferensiasi tadi Ibu sendiri yang sudah Ibu Pipi. sampaikan ya. Itu udah berarti sebenarnya Ibu tuh sudah gimana ya, berusaha menyelesaikan dengan baik ya Bu ya selama ini. Nah, kalau untuk ke depan nih Bu Dwi, saya mau tanya, kan Ibu kan sudah dari apa yang sudah Ibu alami, terus dari pengalaman Ibu tadi, yang ada anaknya jahil, katanya dalam prosesnya, dan segala macam ya. Apa sih yang mau Ibu ke depan itu, hal-hal apa yang mau Ibu lakukan untuk meningkatkan kompetensi Ibu itu dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini, gitu, ke depannya. Sesuai dengan tadi Ibu bilang, permasalahan-permasalahan yang ada di kelas Ibu tadi ya. Silakan Ibu. Iya, baik Bu Pipi. Makasih ya Bu Vivi tadi sudah memotivasi saya jadi tersanjung dibilang sudah bisa menerapkan ini, walaupun kadang-kadang ya itu tadi ya Bu, namanya di kelas, di sekolah ada-ada aja kendalanya. Saya jadi semangat lagi nih karena mendengarkan motivasi dari Bu Vivi untuk bisa menerapkan lagi nih diferensiasinya. Karena selain persiapan tadi yang sudah saya sampaikan, saya juga baru ingat bahwa anak-anak ini sebenarnya menginginkan pembelajaran yang menyenangkan, kreatif, dan variatif. Jadi nggak monoton begitu saja gitu. Kalaupun saya lihat ada anak yang memang kalau ngumpulin tugas, karena dia hobinya TikTok, nggak mau juga saya nanti tugas 1 TikTok, tugas 2 TikTok. Walaupun dia berbeda dengan temennya nggak TikTok, temennya video pendek, ada temennya yang dalam bentuk nyanyi, kan ada yang hobi nyanyi tuh. Ada nih satu siswa saya ngikut festival, dia ngikut. Jadi dia kalau ngumpulin sesuatu itu ada aja unsur musik yang luar biasa di dirinya. Tapi saya nggak mau mereka langganan ya. Kalau misalnya nih si A nih kalau ngumpul tugas TikTok terus, si B kalau ngumpul tugas ada musik terus. Jadi kadang-kadang saya bilang ke mereka bahwa Ibu pengen nih hari ini kamu menampilkan sesuatu yang baru, yang bukan TikTok, tapi tetap diferensiasi, artinya berbeda dengan temanmu. Apa sih kemampuan lain dari dirimu yang selain TikTok ini? Atau Bu, enggak ini aja sih Bu. Ibu kan sudah 2 kali nih terima tugasmu dalam bentuk TikTok. Coba tugas yang ketiga, Ibu ingin lihat bagaimana kamu bisa menampilkan atau menghasilkan tugas dalam bentuk yang lain. Oh gitu ya Bu ya. Artinya diferensiasi itu tidak satu siswa itu saja yang dia kumpulkan. Jadi variasi muter gitu. Nah, yang biasa mengumpulkan tugas dalam bentuk video pendek, dia seperti sedang konten sesuatu kayak bikin vlog gitu. Coba hari ini kamu justru yang bikin TikTok. Oh saya enggak ini loh Bu TikToknya. Ayo belajar dengan si ini, tukar ilmu, tukar sharing lah kalian berdua. Jadi yang satu mengumpulkan dalam bentuk video pendek, yang satu mengumpulkan dalam bentuk TikTok. Jadi mereka berdua ini silang. Jadi diferensiasi produknya anaknya bergiliran muter gitu. Supaya tidak jenuh. Saya juga sebagai gurunya mengkoreksi atau melihat hasilnya, oh ya udah langganan nih, ini bentuknya gini terus. Nah, jadi saya ingin mereka juga bervariasi. Gitu. Oke Bu Dwi, tadi Bu Dwi udah bilang mau bikin modul ajar yang oke ya Bu Dwi ya tadi ya. Terus menyesuaikan kondisi kelas, terus Bu Dwi bilang tadi ini juga disesuaikan dengan minat bakat muridnya, terus menantang murid tadi ya Bu Dwi ya. Jangan di zona nyaman gitu ya. Ayo challenge. Itu keren banget Bu Dwi. Nah itu keren banget. Dan itu selain bisa berdiferensiasi juga, menurut saya itu bisa menggugah ya rasa penasaran dan sekaligus Ibu memanfaatkan minat mereka dan bakat mereka yang sudah ada di dalam diri. Itu luar biasa sekali Bu Dwi ini. Waduh, nah, terima kasih Bu Dwi. Ya. Ke depan sih semoga Bu Dwi bisa melaksanakannya. Kira-kira nih kapan nih Bu Dwi mau mulai melaksanakan ini? Saya karena ini sudah di akhir semester ya Bu. Kemarin kita pembelajaran diferensiasi itu kayaknya tinggal 1 bulan lagi pembelajaran aktif di kelas. Jadi saya itu baru beberapa kali saja menerapkannya itu sekitar 1,5 bulan itu setelah pembelajaran diferensiasi saya langsung terapkan. Rasanya nanti di semester genap ini sebelum mereka ujian, sebelum kelas 12 ujian, saya akan kembali menerapkan dengan lebih variatif lagi, dengan lebih kreatif lagi, karena saya kebetulan ketemu dengan siswa-siswa yang kreatif, itu sangat memudahkan saya untuk melakukan diferensiasi ini. Segera Bu, setelah mereka masuk dari libur nanti,
setelah saya bilangnya tahun depan ya. Karena kita beberapa hari Iya, lagi sudah benar. tahun depan. Betul. Mudah-mudahan, mohon doanya Bu Pipi, mudah-mudahan saya bisa lebih baik lagi dalam menerapkan pembelajaran diferensiasi ini. Kita sudah menemukan tadi beberapa solusi yang saya sampaikan tadi. Oke, berarti Bu akan segera melaksanakannya ya Bu Dwi ya. Semoga nanti Iya, Bu Dwi ke depan bisa semakin jos deh dalam melaksanakan pembelajaran amin. berdiferensiasi. Makasih doanya Bu Pipi. Pastinya kan kita dalam melakukan itu pengalaman nanti akan semakin banyak. Nanti lama-lama pasti Bu Dwi bisa melaksanakan tiga-tiganya langsung. Pasti kita akan semakin juga terbuka ya. Oh iya, siasatnya begini kayak tadi Bu Dwi ya, bisa Iya, menentukan sendiri. strategi. Kalau anakku backgroundnya jadi cuma berubah backgroundnya doang, berarti aku harus nambahin to-do listnya di modul ajarnya lebih jelas begitu kan ya. Iya, Saya yakin betul Bu nanti Pipi. dari yang saya rangkum tadi, Bu Dwi sangat bisa sih mengambil refleksi dari setiap pembelajaran yang Ibu lakukan, dan saya yakin juga Ibu akan melaksanakan nanti ke depan bisa baik ya, dan semoga bisa terlaksana juga dengan baik tadi rencana dan aksi yang sudah Ibu susun ya Bu Dwi ya. Nanti Iya, kita bisa ketemu lagi, ngobrol-ngobrol lagi setelah Bu Dwi sudah berhasil melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dengan baik, supaya kita bisa saling sharing, saling melengkapi ya. Terus kita bisa iya. saling, Jangan bosan-bosan ya Bu Pipi iya, ya. iya Bu Dwi. Oke, Iya. ini kita sudah Terima di akhir. kasih Bu Pipi Iya, sudah mau mendengarkan curhat saya, keluh kesah saya, sampai akhirnya saya bisa menemukan solusinya. Kalau iya, nunggu jam terbangnya lagi nih Bu Pipi. iya benar Bu Dwi. Kira-kira Bu Dwi ada lagi yang mau dikonsultasikan atau sudah mau di-sharingkan? Eh, Sudah cukup? Rasanya Oke. saya sudah lega, sudah bisa berbagi dengan Bu Pipi. Bu Pipi sudah memotivasi saya, membantu saya menemukan solusinya, dan akan segera saya terapkan. Saya rasa saya sudah cukup, walaupun nanti suatu hari saya ingin berbagi lagi ya Bu Pipi ya, nggak apa-apa ya. Siap Bu Dwi, siap Bu Dwi. Makasih Bu Pipi. Oke, baik Bu Dwi, saya minta maaf ya Bu Dwi kalau tadi ada pertanyaan-pertanyaan saya Oh mungkin ya, membuat sama-sama Bu Bu Dwi Pipi kurang ya. Kalau nyaman. tadi ada bercanda yang lebih kurang ya. Iya, sama-sama Bu Dwi. Terima kasih Bu Dwi. Yo, Assalamualaikum. Semangat selalu. Waalaikumsalam. Oke, baik. Langsung saja ya, Bu Vivi. Luar biasa apa yang ditampilkan tadi. Proses coachingnya sangat satu sama lain saling antusias ya. Bu Vivi-nya semangat untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan dan motivasinya. Dan saya amati juga coachingnya Bu Dwi juga antusias sekali ingin berbagi ceritanya, unek-uneknya, pengalaman dan kisah-kisahnya yang sangat cukup menarik. Oke, baik. Selanjutnya, setelah saya amati proses coaching yang sudah dilaksanakan, nah bagaimana menurut Bu Vivi sendiri nih performa Bu Vivi dalam melaksanakan coaching ini kepada coachnya Bu Dwi? Ya, terima kasih Bu Enda. Tadi sih saya saat mempraktekkan tuh ya masih sedikit agak bingung-bingung gitu ya. Gimana ya nanyanya gitu. Jadi tuh belum bisa secara alami gitu, masih mikir-mikir banget gitu saya merasanya ya. Lalu juga kan kita kan sebaiknya kan di alur tirta gitu ya. Ya, mungkin itu juga buat saya, habis ini masih mikir gitu Bu Enda. Menurut saya tuh masih kebanyakan mikir, habis ini saya nanya ini, habis ini harusnya kan mengalir saja begitu ya Bu Enda ya. Itu menurut saya tadi saya masih belum terlalu luas gitu ya. Oke, kenapa Bu Vivi bisa berpikir demikian, Bu Vivi? Apa Bu Vivi merasakan sesuatu pada proses coaching tadi sehingga Bu Vivi menyatakan saya kayaknya masih terburu-buru, gimana Bu Vivi? Karena tadi saya ya gini, sering-sering ulang-ulang pertanyaan juga saya sering. Terus kayak kurang fokus ya, jadi pertanyaannya itu nggak runtut gitu, kayak susunan pertanyaannya kurang baik gitu yang tadi seperti yang saya ajukan gitu. Walaupun coachnya bisa menangkap pertanyaan saya dengan baik, cuma mungkin susunan kalimatnya kurang oke gitu ya, jadinya kurang berbobot mungkin Bu Enda. Bagaimana menurut Bu Enda ya? Oke, baik.
Kalau demikian, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan dari kegiatan coaching yang sudah dilaksanakan oleh Ibu Vivi dan Bu Dwi ya. Kalau saya amati dari awal tadi, Ibu Vivi menyampaikan ada beberapa hal pertanyaan pematik yang belum dikuasai seperti itu ya. Nah, saya melihatnya sebenarnya sudah banyak pertanyaan-pertanyaan yang Ibu sampaikan untuk menggali informasi si coaching ini, seperti bagaimana, lalu seperti apa, atau misalnya ada lagi dan sebagainya dengan pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya Bu Vivi sudah kembangkan dari hasil jawaban si coach itu sendiri gitu. Namun demikian saya juga melihat ada hal-hal yang memang masih perlu dikembangkan terkait dengan keterampilan Bu Vivi dalam apa ya tadi ya yang Bu Vivi sampaikan tadi, agak terlalu terburu-buru mungkin ya Bu Vivi ya, sehingganya kalimat-kalimat yang digunakan ini ada beberapa kalimat yang terulang atau mengulang kembali pertanyaan yang sama gitu. Sebenarnya bisa digunakan kalimat yang sama, namun sebenarnya masih bisa kita gunakan kalimat-kalimat lain dari hasil jawaban si coach ini sendiri. Itu sih menurut pengamatan saya. Tapi lebih detailnya sampai akhir tadi saat proses refleksi saya melihat Bu Vivi sudah banyak memberikan penguatan kepada si coach ya, terlebih dorongan motivasi minimal seperti luar biasa ya Bu Dwi ya, hebat sekali, sehingga si coach ini juga termotivasi bersemangat untuk kembali mengkritisi ide-ide apa yang kira-kira bisa menjadi alternatif bagi permasalahan si coach itu sendiri. Itu luar biasa sebenarnya Bu Vivi. Bagaimana Bu Vivi menanggapi apa yang saya sampaikan? Ya, saya setuju dengan yang disampaikan Bu Enda ya. Memang benar sekali ada pertanyaan terulang seperti kayak kurang fokus gitu ya, karena saya mikir-mikir itu tadi yang saya bilang ya Bu Enda. Tapi terima kasih sekali loh masukannya. Ini menjadi sebuah insight baik buat saya supaya ke depan saya bisa praktek coaching itu lebih baik lagi. Jadi saya bisa lebih mengasah kemampuan saya dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan supaya pertanyaannya tuh lebih sistematis dan tidak harus diulang-ulang begitu ya Bu Enda ya. Oke, baik. Artinya sebenarnya kita butuh latihan saja, Bu Vivi, butuh jam terbang yang cukup banyak supaya kita mengenali apa yang menjadi kekurangan kita ketika melakukan coaching, dan juga apa yang menjadi ciri khas, kelebihan yang ada pada diri kita, supaya kita lebih mudah lagi menggali maupun memberikan alternatif solusi kepada si coach itu sendiri. Itu ya Bu Vivi ya, artinya Bu semua butuh proses, pengalaman. waktu juga. Ya, pengalaman itu akan membawa kita dalam proses yang lebih baik lagi. Benar. Gitu ya. Bu Dwi, sukses ya untuk alternatif-alternatif yang diberikan oleh Bu Vivi. Kiranya seperti itu ya Bu Vivi, kegiatan coaching kita sangat bermakna sekali, banyak memberi inspirasi, banyak memberikan ide kreatif, serta yang terakhir itu yang penting motivasi yang diberikan oleh Bu Vivi kepada coach ini juga memotivasi saya sebagai observer. Gitu Bu Vivi? Ada lagi yang ingin disampaikan? Sudah cukup Bu Enda, terima kasih banyak loh atas masukan-masukan yang diberikan. Oke, baik. Kalau sudah semua cukup, saya akhiri. Mohon maaf lahir batin atas segala kekurangan atau tutur kata yang kurang tepat pada saat saya menyampaikan. Terima kasih atas waktunya, sukses selalu, dan salam sehat buat kita semua. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.